Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosnani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SMP Negeri 26 Bulukumba. Pada pertemuan kali ini, teknik coaching kali ini, saya bertindak sebagai coach dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Reski SPDI dari UPT SPF 289 Talumaya, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bulukumba. Saya berperan kali ini sebagai coaching. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Safri dari UPT SPF SDN 187 Bontomenai dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Pada kali ini saya bertindak sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching, dan di sini kebetulan saya bertindak sebagai observer. Dan sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan pra-observer dulu, Bu. Apakah Ibu bersedia untuk saya memberikan beberapa pertanyaan sebelum melakukan coaching ini, Bu? Siap, Pak, siap. Yang saya mau tanyakan yang pertama itu, Bu, menurut Ibu potensi apa yang ingin dikembangkan, Bu? Ya, jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nantinya, Pak. Oh iya, Bu. Yang kedua yang saya mau tanyakan di sini, Bu, bagian mana yang perlu saya amati nanti pada saat Ibu melakukan coaching tersebut? Menurut saya yang perlu diamati oleh Bapak adalah teknik rasanya dan penerapan tirta di coaching nanti. Iya, Bu. Yang pertanyaan saya yang berikut itu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap persiapan Ibu yang akan dikembangkan tersebut? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan penuh, karena dengan mendengarkan penuh, coach saya bisa berbicara dengan nyaman ke coachnya. Kemudian dari mendengarkan penuh itu saya akan mampu memberikan solusi dari permasalahan coach saya. Oh iya, Bu, bagus sekali. Pertanyaan yang berikut, yang terakhir mungkin ya, Bu, apa harapan dari observasi yang kita akan lakukan bersama ini, Bu? Harapan Ibu? Harapan saya tentunya bisa menemukan solusi terbaik dari coaching yang saya lakukan terhadap coach saya. Kemudian saya bisa menerapkan alur cerita dengan runtut. Oh iya, Bu, luar biasa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Reski? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Ibu Reski sehat. Saya lihat ini Ibu Reski sepertinya ada masalah. Iya, Bu, kebetulan mau curhat sama Ibu ini. Oh boleh, silahkan Bu Reski. Apa kendala yang Ibu hadapi? Jadi begini, Bu, di kelas saya itu mengajar di kelas 5. Ada seorang anak didik saya, dia belum lancar membaca Al-Quran, Bu. Sedangkan kepala sekolah berharap agar anak ini sebelum naik di kelas 6 dia sudah bisa lancar membaca Al-Quran, Bu. Oh iya, jadi masalah Ibu adalah ada siswa Ibu yang tidak mampu menulis bahasa Arab, namun ada tekanan dari kepala sekolah bahwa sebelum naik di kelas 6 sudah harus bisa ya, Bu. Iya. Oke. Ibu, menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu temui? Permasalahan saya di sini, Bu, pembelajaran kurang kreatif dan latar belakang seorang siswa itu seperti itu, Bu. Oke. Jadi yang menyebabkan ini adalah faktor keluarga dan pembelajaran di sekolah yang kurang kreatif ya, Bu. Menurut Ibu, apa solusi yang akan Ibu lakukan supaya masalah ini bisa teratasi? Saya berencana, Bu, di jam istirahat 30 menit saya akan meluangkan waktu saya untuk mendampingi, memberikan perhatian secara khusus kepada anak ini agar bisa membaca Al-Quran sebelum naik ke kelas 6, Bu, seperti itu.
Oh iya, jadi diberikan pendampingan khusus ya Bu. Menurut Ibu, jika perasaan Ibu diberi skor ya dari rentang 1 sampai 10, kira-kira perasaan Ibu saat ini berada di posisi mana? Kalau antara 1 dengan 10 Bu, saya masih di posisi 6 Bu. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu solusi apa yang akan diberikan supaya permasalahan Ibu bisa teratasi? Yang pertama Bu, saya akan koordinasi dengan guru kelasnya. Terus saya juga akan ke rumah orang tua siswa tersebut, berkoordinasi juga untuk memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut agar anak ini termotivasi untuk rajin-rajin membaca Al-Quran di rumah. Seperti itu. Baik Bu. Ibu Resti pernah tidak melakukan sesuatu sebelumnya untuk masalah ini, untuk mengatasi masalah ini? Iya, pernah tahun lalu Bu, tahun ajaran lalu, saya melakukan hal tersebut kepada anak tersebut yang belum lancar membaca Al-Quran, dan alhamdulillah anak tersebut ada perubahan Bu, dia bisa membaca Al-Quran sebelum naik di kelas 6. Oh iya, jadi Ibu pernah menemui permasalahan yang sama dan ada tindakan yang Ibu sudah lakukan dan itu berhasil ya Bu. Mudah-mudahan ini pun berhasil jika diterapkan ke anak yang baru. Insya Allah. Setelah penerapan solusi yang Ibu telah sebutkan tadi, jika diberi poin skala 1 sampai 10, sekarang posisi Ibu berada di mana? Kalau sekarang sudah berada di posisi angka 7 Bu. Alhamdulillah. Nah, komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki? Saya akan melakukan kolaborasi antara guru kelas dan saya akan selalu memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Seperti itu Bu. Menurut Ibu, adakah yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini selain guru kelas tadi? Kalau saya pikir Bu, orang tua siswa mungkin Bu. Orang tua siswa Bu. Oh iya, orang tua siswa ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, dari perbincangan tadi Ibu sudah banyak menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, sejak konsultasi dengan Ibu, curhat sama Ibu, perasaan saya lega Bu, tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang tadi. Perasaan saya sudah lega saat ini Bu. Oke, alhamdulillah saya pun merasa senang Ibu mau bercerita dengan saya. Pengalaman Ibu tentunya akan menjadi juga pembelajaran untuk saya ketika saya mendapati peserta didik yang serupa Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke, selesai. Bu, saya perhatikan tadi Ibu setelah melaksanakan proses coaching dan di sini saya akan melakukan pasca observasi ya setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi. Bagaimana penilaian Ibu terhadap performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Ya, jadi saya menilai diri saya terhadap proses coaching tadi, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Coach saya pun bersikap aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian teknik rasa pun saya sudah terapkan terhadap coach saya. Terbukti coach saya dengan nyaman menjawab pertanyaan saya. Oh iya Bu, alhamdulillah. Kalau boleh saya menyampaikan pendapat saya mengenai proses Ibu melakukan coaching tadi? Boleh Pak, boleh sekali. Menurut saya Bu, begini, apa yang Ibu katakan tadi dengan penilaian Ibu terhadap proses coaching tadi itu saya rasa juga serupa, tapi setidaknya saya menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya hari ini. Proses Ibu tadi itu sudah menurut saya sudah cukup bagus karena sudah masuk di alur Tirta. Yang pertama itu tujuan, Ibu sudah mendapatkan tujuan dari apa proses coaching tadi. Yang kedua, identifikasi itu Ibu juga sudah melakukan proses itu, dan saya rasa juga sudah cukup bagus. Yang ketiga itu kalau tidak salah rencana aksinya itu tadi saya perhatikan cukup bagus dialognya, interaksinya.
Saya rasa saya tidak perlu komentar lebih panjang di situ. Yang berikut rasa tanggung jawabnya. Ini proses juga di proses coaching tadi, rasa tanggung jawab saya perhatikan persis didapatkan prosesnya ini. Dan setelah ini, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang penilaian saya terhadap ibu, bagaimana pendapat ibu mendengarkan hal tersebut?